Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab yang baru, bab Fadlil Azan, bab tentang keutamaan azan. Tentang keutamaan azan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was safil awwal." Seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan azan, nida maksudnya azan, wasafil awal, dan keutamaan saf yang pertama, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka mengadakan undian, lastahamu alaihi, tentu mereka akan mengadakan undian untuk bisa mendapatkan keutamaan azan dan keutamaan saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau mereka tahu tentang keutamaan bersegera pergi ke masjid, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk segera ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan salat Isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatangi salat Isya dan salat subuh meskipun harus merangkak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis sedang membahas tentang azan. Azan adalah al-i'lam bis salat, yaitu pemberitahuan tentang salat. Bisa dikerjakan, bisa dikumandangkan azan tatkala masuk waktu salat, ya. Azan duhur dikumandangkan azan, azan asar, waktu asar dikumandangkan azan. Kalau zaman sekarang alhamdulillah mudah, banyak takwim, yaitu banyak waktu salat sudah ditentukan, jadwalkan. Kalau zaman dahulu orang yang muadzin ini harus repot, dia harus memperhatikan pergerakan matahari, dia harus melihat bayangan benda, ya. Karena azan zuhur dikumandangkan tatkala bayangan benda mulai berubah. Tadinya matahari di timur, bayangan benda ke arah barat, begitu pas di tengah langit, kemudian matahari mulai di arah barat, kemudian bayangan mulai ke arah timur, maka baru dikumandangkan azan zuhur, ya. Kemudian dikumandangkan azan asar tatkala panjang bayangan sama dengan panjang benda itu. Kalau panjang bayangan sudah sama dengan panjang suatu benda, maka sudah masuk waktu asar. Jadi menunjukkan orang yang mengazankan atau mengumandangkan azan, dia serius, dia harus perhatikan. Dahulu susah, ya. Zaman sekarang tinggal lihat jadwal, tinggal jam belum bunyi, sekarang mudah, tet, oh sudah masuk. Alhamdulillah kemudahan, ya. Zaman dulu muadzin tidak gampang, harus amanah, harus perhatian, ya. Repot kalau mendung, nah ini agak memperkirakannya agak susah, ya. Subuh pun demikian, ya. Harus tahu kapan terbit fajar. Nah, azan bisa dikumandangkan tatkala masuk waktu salat,
Dan kalau memang seorang sedang bersafar misalnya, ya, sehingga dia salat zuhurnya terlambat, misalnya dia salat zuhurnya jam 2, maka dia boleh mengumandangkan azan tatkala hendak salat. Tatkala hendak salat. Bagi orang yang bersafar, ya, sehingga salatnya ditunda, maka dia mengumandangkan azan tatkala hendak salat. Tetapi kalau di kampung-kampung, di tempat iqamah, di mukimin, orang yang tidak bersafar, maka mereka mengumandangkan azan tatkala masuk waktu salat. Oleh karenanya orang yang azan harus orang yang amanah, orang yang amanah. Adapun asal dari sejarah azan, ya, dahulu para sahabat, ya, mereka salat tanpa azan, ya. Mereka hanya berkata as-salatu jami'ah. Kalau dikatakan mau salat, dikatakan as-salatu jami'ah. Dulu sebelum ada azan begitu dikumandangkan. Disampaikan as-salatu jami'ah, yaitu tiba waktu salat. Ya, akhirnya pada tahun kedua Hijriyah maka disyariatkan azan. Waktu itu mereka bermusyawarah bagaimana cara mengumpulkan orang untuk salat. Sebelumnya Nabi hanya mengatakan as-salatu jami'ah. Dan ini saya sering melihat para imam kalau mau salat bilang as-salatu jami'ah. Ini salah, ya. Ini zaman dahulu sebelum ada dikumandangkan azan, belum disyariatkan azan, maka disebutkan, diteriakan as-salatu jami'ah. Ya, setelah azan ada, maka sebagian ulama mengatakan dikatakan demikian kalau ada solat-solat yang tanpa azan, seperti solat gerhana, maka dikatakan as-salatu jami'ah. Ya, solat-solat yang tanpa azan. Tapi kalau solat-solat yang sudah ada azannya tidak perlu mengatakan as-salatu jami'ah. Saya sering lihat imam, termasuk imam di kampung saya, kalau begitu sudah mau solat, sudah qad qamatis salat, qad qamat sallallahu alaihi wa sallam, kemudian dia berdiri di saf, dia enggak bilang istau wa'tadilu, terus luruskan saf, dia bilang as-salatu jami'ah. Ini enggak benar, ya. Ini enggak benar, tapi ya mau diapain? Mau dikasih tahu sudah tua, enggak tega juga kasih taunya. Tapi itu salah, ya, salah. Jadi dahulu sebelum ada adzan menggunakan kata apa? As-salatu jami'ah. Setelah itu para sahabat rapat bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan supaya mudah mengumpulkan masyarakat. Maka ada yang berpendapat, ya, bagaimana kalau kita nadrib bid nakus. Nakus itu semacam itu digunakan orang Nasara. Nasara kalau ingin memanggil orang-orang ke gereja maka mereka memukul nakus. Nakus semacam lonceng, yaitu ada satu benda kecil dipukulkan ke benda yang besar sehingga bunyi tung tung terdengar dari jauh sehingga orang mudah untuk datang. Ada yang kasih ide bagaimana kalau dengan nakus? Maka Rasulullah tidak tertarik karena itu cara-caranya orang apa? Nasara. Kemudian ada yang memberi ide bagaimana idza nanfukh bil buq, kita tiup trompet seperti orang-orang Yahudi. Tung, tanda waktu salat. Nabi juga tidak setuju, ini kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia tidur, kemudian dia pun bermimpi, ya. Dalam mimpi ada orang yang mengajarkannya untuk azan. Azan yang ma'ruf, yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Setelah dia bangun tidur, dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya bermimpi demikian-demikian. Maka dia mengatakan, inna hadza ru'ya haqq, ini mimpi yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Kata Nabi, fa innahu anda sautan minka, sungguhnya Bilal itu suaranya lebih keras daripada engkau. Maka Bilal lah yang kemudian mengumandangkan azan, maka sejak itulah disyariatkan azan. Itulah tadi sejarah azan. Di zaman Utsman bin Affan, maka orang-orang datang banyak. Orang-orang datang banyak.
Kemudian mulai orang-orang pergi ke pasar-pasar. Akhirnya Utsman berijtihad untuk membuat adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. Yang masuk waktu salatnya pas adzan keberapa? Kedua, ya. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, ya. Mereka tidak punya jam. Mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari, kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan, sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan azan, mereka terburu-buru sehingga khawatirnya tatkala menuju masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Utsman. Utsman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah. Utsman terlambat. Bisa jadi Utsman membuat azan pertama dan azan kedua ini agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini ijtihad Utsman. Ijtihad Utsman ini disepakati oleh seluruh para sahabat. Maka menjadi sunnah. Azan pertama, azan kedua tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, terutama sunnah yang diijtihadkan oleh Umar. Ya, Nabi mengatakan dua, sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, paham? Saya ulangi, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, ijtihad mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Utsman berijtihad membuat azan pertama, azan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma'. Kenapa Nabi tidak mengumandangkan azan pertama, azan kedua? Karena zaman Nabi sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak, kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, puluhan tahun berikutnya. Kemudian Utsman, di zaman Utsman, ya baru kemudian diadakan azan pertama, azan kedua, karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana sini, orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain, ya, di Mekah dan Madinah masih tetap menjalankan sunnah ini. Mereka mengumandangkan azan pertama, azan kedua, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan pertama, azan kedua bedanya setengah jam. Karena fungsi azan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu salat. Makanya kalau azan terlalu dekat, 5 menit kurang manfaat waktunya, kurang manfaat fungsi azan pertama. Azan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Oke lah 15 menit, tidak ada masalah. Yang penting begitu mereka mendengar azan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Ya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya azan pertama adalah bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh. Ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Utsman dan ijma' para sahabat. Dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka ini adalah sunnah yang barang siapa yang ingin mengerjakannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dikerjakan oke. Setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan azan. Ya, agar orang siap-siap, dan inilah yang dilakukan di Al-Haramain, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dan juga dikumandangkan di masjid-masjid kampung. Ya, karena saya tinggal di Madinah lama, di masjid-masjid kampung dikumandangkan azan pertama. Azan pertama baru azan kedua. Dan bisa jadi Utsman mengambil hal ini dari kias kepada azan subuh. Karena azan subuh di zaman Nabi SAW juga ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, makanya Nabi SAW bersabda,
tentang waktu sahur. Jadi adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal. Ingat, adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal itu bukan untuk salat malam, tetapi untuk mengingatkan sudah tiba waktu sahur. Agar orang yang sedang salat malam siap-siap sahur. Orang yang masih tidur segera bangun untuk apa? Sahur. Jadi adzan pertama itu bukan untuk salat malam. Adzan pertama adalah untuk persiapan, sama seperti hari Jumat. Ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama untuk agar orang bersiap-siap pergi salat Jumat sehingga mereka tidak terlambat. Demikian juga di subuh hari ada adzan pertama, adzan kedua. Fungsi adzan pertama bukan untuk salat malam, tapi untuk persiapan salat subuh dan orang yang belum sahur segera sahur, yang sedang salat malam agar istirahat, siap-siap sahur, jangan sampai kebablasan salat malam lupa untuk sahur. Dan ini Rasulullah SAW mensyariatkannya di awal kali di bulan Ramadan. Adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama, adzan kedua. Kemudian dilakukan oleh para sahabat selanjutnya di setiap hari, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi asalnya di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bilailil. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari. Maksudnya belum terbit fajar. Liyuqidha naimakum, agar orang-orang yang tidur bangun. Wa yarji'a qaimukum, dan agar orang yang sedang salat selesai. Agar orang yang sedang salat apa? Salat malam selesai. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian, itu sahurlah kalian, hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu adzan kedua. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Sungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidaklah mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar, kecuali setelah terbit fajar. Dari sini antum tahu bahwasanya fungsi adzan pertama bukan untuk salat malam ya. Untuk apa? Kata Nabi, liyuqidha naimakum, agar yang tidur bangun untuk siap-siap sahur. Wa yarji'a qaimukum, dan yang sedang salat malam berhenti untuk sahur. Makanya jarak adzan pertama, adzan kedua juga tidak terlalu jauh. Setengah jam oke. Tidak terlalu jauh. Seperempat jam juga masih oke, karena fungsinya seperti adzan pertama Jumatan dan adzan kedua Jumatan. Fungsinya untuk mengingatkan saja. Oleh karenanya pendapat yang benar yang diucapkan as-salatu khairum minan naum bukan adzan pertama tapi adzan kedua. As-salatu khairum minan naum itu bukan adzan pertama tapi adzan kedua. Dikatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, maksudnya salat subuh. Bukan salat malam. Maksudnya salat subuh. As-salatu khairum minan naum artinya salat subuh lebih baik daripada tidur ya. Karena yang menjadi fokus dalam syariat salat subuhnya. Ya. Karenanya sebagian masjid mengucapkan taswib as-salatu khairum minan naum di adzan pertama itu keliru. Yang benar adzan pertama tidak perlu pakai apa? As-salatu khairum minan naum, karena pembicaraannya bukan tentang salat malam. Dan fungsi adzan pertama bukan untuk salat malam. Karenanya Nabi mengatakan waliyarji'a qaimukum, agar yang salat malam berhenti siap-siap sahur. Yang benar adzan pertama di subuh tidak perlu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dan adzan kedua tatkala salat subuh baru mengucapkan apa? As-salatu khairum minan naum, dan ini yang dipraktekkan di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram ya. Faham? Nah, dari sinilah kata para ulama kemungkinan besar Utsman bin Affan menganalogikan, mengkiaskan bolehnya untuk adzan pertama, adzan kedua karena ada keperluan sebagaimana salat subuh. Maka Utsman bin Affan pun membuat adzan pertama, adzan kedua, dan itu disepakati oleh para ulama, ijma' para sahabat, dan itu perintah Nabi, ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa'u ar-rasyidin al-mahdina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Taib. Inilah cerita tentang azan, dan azan faedahnya besar, manfaatnya besar, pahalanya besar. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fin nida." Kalau mereka tahu tentang keutamaan azan. Wa fi shafil awal, tentang saf pertama.
Thumma lam yajidu illa ayastahimu, dan mereka tidak bisa mengumandangkan azan atau tidak bisa jadi muadzin atau tidak bisa mendapatkan shaf awal kecuali dengan qur'ah, dengan undian, lastahamu alaihi, kecuali mereka akan melakukan undian saking berebutnya. Namun kita enggak ada yang berebutan. Santai aja, mau shaf pertama, shaf ketiga, santai aja. Emang gue pikirin. Ada yang rebutan shaf pertama? Enggak ada. Biasa aja. Ada yang berebutan jadi muadzin? Enggak juga. Biarin aja. Suara saya kurang bagus, suara lebih bagus. Ya. Azan bukan masalah bagus-bagusan suara ya. Ya. Kalau kita di Masjid Nabawi, orang rebut-rebutan shaf pertama, rebut-rebutan. Di masjid-masjid lain juga di sana, orang rebut-rebutan. Saking rebut-rebutan di shaf pertama Masjid Nabawi, terkadang ada kezaliman terjadi. Terjadi kezaliman, benar. Jadi misalnya ya, kalau saya mau dapat shaf pertama, saya datang cepat-cepat. Sudah harus, pokoknya MCK sudah selesai. Jadi harus nunggu orang di situ. Nanti dia keluar langsung saya masuk ya. Begitu caranya. Karena enggak ada, kita datang shaf kosong, full semua orang. Nanti kalau dia buang air, dia taruh sorban, dia buang air, dia balik lagi. Jadi kalau sudah ada yang mau keluar, dikasih tahu nanti habis maghrib saya pergi. Atau habis asar saya pergi. Ya udah, saya duduk di situ. Duduk di depan dia. Tunggu dia pas habis asar, sholat, dia pergi ya. Tinggal kita masuk shaf pertama. Ya sering dapat, sering juga enggak dapat ya. Begitu kita nungguin orangnya, terus orangnya pergi meninggalkan shaf pertama. Saya mau masuk, tiba-tiba ada orang dari jauh lempar sorbannya. Sampai. Ini kenyataan. Tempat saya, sorban sudah sampai di luar. Batokmu kata dalam hati ya. Daripada ribut tuh ambil aja tuh. Dengan sakit hati. Sudah tunggu dari tadi. Tunggu berjam-jam, 2 jam untuk dapat shaf pertama, tahu-tahu diambil sama orang. Tinggal lempar sorban. Saya harusnya lempar songkot. Tapi ya begitulah, kadang-kadang ada orang jahil ya, ingin mendapatkan shaf pertama dengan kejahilan. Bahkan saya dengar di Masjidil Haram itu sampai ada yang menjual shaf pertama, bayar. Sewa orang untuk jaga tempat supaya dia dapat shaf pertama. Ini haram, enggak boleh seperti ini. Boleh. Enggak boleh. Dan ada juga sebagian, ada satu orang seperti itu, dia anak buahnya suruh jagain. Nanti sudah mau maghrib, bosnya datang. Teng 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 teng. Yang lihat semua jengkel. Dari tadi kita nungguin, anak buahnya enggak sholat, cuma nunggu situ aja. Nungguin bosnya datang. Anak buahnya shaf pertama. Begitu bosnya datang, kemudian dia pergi meninggalkan, ganti masuk bosnya. Maksud saya, begitu semangat orang shaf pertama ya. Ya, kita di sini kurang semangat ya. Sini kurang semangat. Makanya kalau di masjid-masjid di sana, di masjid-masjid sana, selain Masjid Nabawi, Masjid Haram, di shaf pertama itu dibuat semacam kursi, buat orang senang. Jadi kalau antum ke masjid-masjid kampung di sana, di shaf pertama ini, di sini, itu ada kursinya. Jadi orang dapat shaf pertama itu enak. Dia datang di luar, dia dapat shaf pertama, ada sandaran, baca Quran, enak. Begini. Makanya kalau Allah kasih kesempatan kita bisa bikin masjid, bikin kayak begitu ya. Jadi yang pas shaf pertama apa? Enak, ada sandarannya, ada tisu di depannya, ada tempat Qur'annya, keren ya. Sini shaf pertama enggak ada apa-apa. Butuh keikhlasan ke sini. Ikhlasan dan semangat ya. Tapi intinya seandainya orang tahu tentang keutamaan shaf pertama, Nabi tidak sebutin. Ada pahalanya spesial, namun Nabi tidak sebutin. Tapi Nabi mengatakan seandainya mereka tahu tentang pahala di shaf pertama, mereka akan berebutan meskipun harus dengan undian. Sama Nabi berkata, seandainya mereka tahu tentang keutamaan azan dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, mereka akan berusaha menjadi muadzin. Berusaha menjadi muadzin. Sampai-sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, muadzin atau imam. Bayangkan sampai khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Sebagian ulama mengatakan lebih afdal muadzin, sebagian ulama mengatakan lebih afdal imam. Imam spesial, tetapi muadzin pahalanya lebih besar. Karena setiap dia mengumandangkan azan, azannya didengar oleh jin dan yang lain semua akan bersaksi untuk dia. Dia dapat pahala, ya. Dan ini sebagian ulama merajihkan bahwasanya muadzin
lebih afdal daripada imam. Oleh karenanya para ulama mengatakan sebagaimana disyariatkan adanya imam rawatib, ada juga muadzin rawatib. Muadzin resmi yang dia benar-benar mendapat tugas untuk azan. Ya, kemudian dia perhatian terhadap waktu azan. Kalau dia tidak bisa azan, maka dia suruh orang yang mewakilinya. Dan kalau sudah ada tukang muadzin rawatib, tidak boleh ada orang mengazan selain dia. Dia harus yang azan. Sama, ada orang imam, tidak boleh seorang nyelonong boy. Nyelonong tahu-tahu jadi imam. Imamnya enggak datang, saya jadi imam. Enggak boleh. Kalau sudah ada imamnya, harus imam yang salat. Kecuali imamnya datang mempersilahkan, silakan Ustaz, baru kita jadi imam. Kalau enggak, imam yang jadi apa? Jadi imam. Tidak boleh kita menjadi imam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'amman ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnih. Tidak boleh seorang dijadikan imam di daerah seorang imam kecuali dengan izinnya. Enggak boleh. Kalau kita tahu masjid ini imamnya ada, dia yang jadi imam. Enggak boleh kita nyelonong jadi imam. Kalau kita tahu ada muadzinnya, enggak boleh kita azan kecuali muadzinnya kasih izin. Ya. Menunjukkan azan itu kedudukan spesial. Seandainya suatu di kemudian hari, kemudian negara kita bisa menjadi negara yang punya duit ya, harusnya muadzin digaji, imam digaji ya, sebagaimana di sebagian negara-negara Islam yang lain. Sehingga ini adalah kedudukan yang spesial, kedudukan yang terhormat. Seorang jadi imam, jadi muadzin ya. Harus ini serius, negara memberikan gaji khusus sehingga salat masjid benar-benar diperhatikan. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya azan pahalanya besar. Berikutnya wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sungguhnya para tukang azan adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat kelak. Itu lehernya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kemuliaan bagi mereka karena tatkala mereka di akhirat kelak mereka terlihat nampak daripada yang lainnya. Kenapa? Mereka dibuat tersohor oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala orang dikumpulkan di padang mahsyar mereka menonjol. Kenapa? Karena selama ini mereka yang mengangkat kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, mereka mengangkat syahadah Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka yang mengumandangkan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ya, selama ini maka hari itu Allah membuat mereka terkenal, menjadi tersohor, tenar dilihat oleh orang-orang pada hari kiamat kelak. Dan ini keutamaan orang yang menjadi muadzin, Tadi saya katakan, makanya sebagian ulama berpendapat muadzin lebih afdal daripada imam. Terlebih lagi dalam satu hadis kata Rasulullah sallam, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida yaumal qiyamah. Tidaklah suara muadzin didengar oleh jin atau manusia atau apapun kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ini keutamaan orang yang azan. Makanya kalau antum ditunjuk jadi muadzin, semangat, ya saya yang jadi tukang azan. Tapi saya kerja siang, ya udah, Pak saya muadzin isya sama subuh ya, tidak apa-apa. Bisa jadi satu masjid muadzinnya dua. Ya, yang satu muadzin duhur, asar, maghrib. Kita karena kerja di siang hari, kita pingin jadi karena pulang sebelum isya, saya muadzin isya sama subuh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kamu jadi muadzin, aduh enggak suara saya jelek. Masalah muadzin bukan masalah, enggak mesti harus suaranya apa bagus. Yang penting benar mengucapkannya. Dulu saya ingat di kampung saya di Papua, ada seorang suaranya kurang begitu enak lah kalau dia azan. Sampai ada yang protes. Orangnya udah tua. Azan kok kayak begitu? Dia bilang, kalau orang-orang azan suaranya bagus, as-salatu khairum minan naum, itu tidur lagi orang. Tapi kalau saya yang azan pasti baru bangun. Terganggu.
Jadi terlalu merdu juga bisa bikin apa? Tidur. Jadi enggak ada urusan merdu enggak merdunya. Nabi mengatakan fa innahu anda sautan minka. Bilal itu suaranya lebih besar daripada engkau. Yang penting ente azan tidak harus merdu, tidak harus lagunya indah. Yang penting azannya benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar, jadi muadzin, enggak ada masalah. Enggak perlu harus panjang suaranya, enggak. Sekarang ada mikrofon alhamdulillah. Ya. Yang penting Anda mengazan di waktu yang tepat. Itu yang diinginkan. Ya, Anda amanah. Jadi kalau kebetulan, karena saya katakan tadi, sebagian ulama berpendapat muadzin lebih afdal daripada imam. Sekarang imam kedudukan bergengsi ya. Begitu banyak orang ingin jadi imam, bahkan tidak pantas jadi imam juga nekat jadi imam. Ya. Banyak orang gitu nekat. Tajwid kacau, nekat jadi imam. Saya berapa kali ditanya orang mengeluh, Ustaz ini orang jadi imam suaranya enggak benar, tajwidnya salah-salah. Tapi disuruh mundur enggak mau, ya enggak mau karena imam terpandang imam ya. Siapa? Imam masjid. Imam besar di masjid kecil. Jadi apa namanya? Jadi terkenal ya. Ilmu muadzin siapa yang kenal muadzin? Tetapi terkenal nanti hari kiamat. Mungkin dia tidak terkenal di kalangan manusia, dia akan terkenal pada hari kiamat kelak. Innal muadzzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, akan ditinggikan oleh Allah, lehernya jadi panjang sehingga dia menonjol di antara orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Taib, hadis berikutnya An Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepadanya, kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa adzanta lis salat farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'idin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Kata Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'sa'ah bin Abi Sa'sa'ah, Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat junior, pernah berkata kepadaku, sungguhnya aku melihatmu suka dengan kambing dan pedalaman. Ini suka menggembalakan kambing. Pergi ke tempat-tempat yang jauh, bawa kambing ke rumput-rumput, ya. Jika engkau sedang berada dalam penggembalaanmu, sedang menggembalakan kambing, atau kau sedang berada di pedalaman, di jauh dari perkotaan, di Badiyah, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk salat. Jadi tidak harus di masjid. Kalau Anda lagi tidak di masjid, tidak di perkampungan, lagi jauh, sudah azan di sana, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, tidak harus di masjid. Farfa sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu tatkala azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun, tidak ada jin yang mendengar suaranya muadzin atau manusia atau sesuatu pun kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Ente lagi gembalakan kambing di pedalaman, enggak ada orang, cuma ente sendiri. Enggak apa-apa, azan aja. Mungkin ada jin yang dengar. Takut Ustaz? Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Ada jin yang dengar. Kita enggak tahu ada jin bersama ente berapa di situ. Mungkin banyak. Lagi berkeliaran situ jin-jin, kita enggak tahu. Tapi kalau mereka jin-jin mendengar azanmu, mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Ya Allah, si fulan pernah azan, dia jadi saksi. Bahkan kata Nabi wala syai', bahkan selain jin, kita enggak tahu maksud Nabi apa. Apakah benda-benda mati akan menjadi saksi pula? Tetapi angkatlah suaramu keras-keras, ya. Jadi kalau orang azan disunahkan untuk berteriak dengan keras, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi biar kedengaran oleh di mana-mana terdengar lantunan azan dikumandangkan. Ini di antara dalil bahwasanya muadzin lebih afdal daripada imam. Karena imam tidak demikian, tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Apalagi muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dengan sebab dia orang datang ke masjid. Ya sudah. Dapat pahala banyak enggak? Dapat pahala banyak. Hayya 'alal falah, gara-gara dia berteriak itu orang pada datang ke masjid. As-salatu khairum minan naum, ada yang tidur bangun. Iya, salatu khairum minan naum, bangun.
semangat ke masjid. Gara-gara dia mendengar azan dikumandangkan. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ini menguatkan bahwasanya muadzin lebih afdal daripada imam. Ini semua pembahasan kita dari kemarin untuk bapak-bapak. Ibu-ibu dengar-dengar aja ya. Ibu-ibu tidak jadi muadzin, tidak jadi imam, tidak ke masjid. Ini semua tentang apa? Bapak-bapak. Ibu-ibu tugasnya menyemangati bapak-bapak. Memotivasi apa? Bapak-bapak. Baik, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu wa lahu dhuratun hatta la yasma' at-ta'dzin." Jika dikumandangkan azan untuk salat, maka setan pun kabur. Setan balik belakang kemudian kabur. Walahu dhurat, sambil terkentut-kentut setan tersebut. Kayaknya kentutnya besar kayaknya. Karena dalam bahasa Arab kentut itu ada dua, ada dhurat, ada fusa. Kalau fusa itu kentut tanpa suara, kalau dhurat kentut dengan drat ya. Makanya disebut dengan dhurat. Itu kentut bersuara. Fusa yaitu kentut tanpa suara. Fusa ya. Bahasa Arab itu detail. Kalau kita kentut mau bersuara atau enggak bersuara namanya apa? Kentut. Paling kentut berbunyi, kentut bernada. Tak bersuara. Jadi setan kalau mendengar azan dia pun lari terkentut-kentut. Ada yang mengatakan supaya dia tidak dengar azan, dia kentut supaya dia dengar kentutnya, enggak perlu dengar apa? Azan. Ini dalil bahwasanya setan itu makan dan minum. Makanya setan juga bisa kentut ya. Makanya disebutkan setan juga kencing. Ya. Ada orang tidak bangun subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balas syaitanu fi udhunih. Setan mengencingi telinganya. Ya, kencingnya kita orang enggak tahu kencingnya, tapi setan kencing pokoknya. Ya. Jadi setan itu makan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Sungguhnya setan makan dengan tangan apa? Tangan kiri. Berarti setan makan dan minum. Setan makan dan minum, setan juga berketurunan, setan juga makan pakai tangan kiri, setan juga buang air kecil, setan juga kentut. Ya. Kata Nabi, walahu dhuratun hatta la yasma' at-ta'dzin. Maka dia punya kentut agar dia tidak dengar azan. Berarti dia kentutnya gede supaya azan tidak dia dengar. Kabur dia, menjauh. Mending dengar kentutnya daripada dengar apa? Azan. Fa idza qudiyan nida, kalau azan sudah selesai dikumandangkan, akbal, dia datang lagi. Ganggu orang lagi azan kemudian dia ganggu orang. Hatta idza thuwibas salati, jika diiqamatkan salat, adbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kabur lagi dia, kabur. Kabur dia. Hatta idza qudiyat tathwib, jika telah selesai dari iqamah, akbal, datang lagi. Jadi setan makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu yang kabur tatkala disebut nama Allah, nanti balik lagi. Datang dan pergi, itu sifatnya setan. Dia kabur tidak kabur seterusnya, dia balik lagi. Jika orang menyebut nama Allah dia kabur, orang lupa dia datang. Ya. Makanya orang terkadang mudah dirasuki setan. Lagi apa? Lagi marah-marahnya, lagi syahwat-syahwatnya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setan mudah untuk apa? Menggoda untuk masuk. Kemudian setelah qomat selesai dia datang lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Sampai setan pun membisikkan dalam dada manusia. Yaqul uzkur kadza uzkur kadza. Ingat ini, ingat anu, ingat ini, ingat anu. Lima lam yadhkur min qabl. Perkara-perkara yang tadi dia sudah lupa, dia ingat tatkala salat. Makanya banyak yang kita ingat tatkala sedang apa? Salat. Berarti kita sedang digoda apa? Syaitan. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sampai seorang begitu ingat macam-macam, terkadang dia lupa dia salat sudah berapa rakaat. Gue banget itu. Kalau ini buat laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu mungkin sering lupa juga ya. Salat ya. Oleh karena disebutkan seorang Syekh Utsaimin cerita juga, disebut ada seorang dia lupa sesuatu. Lupa barang taruh di mana. Maka ada yang menasihati, udah kamu salat aja nanti kamu ingat. Benar.
Allahu Akbar. Oh iya di situ. Begitu. Oh iya benar tadi. Jadi pas salat jadi apa? Jadi ingat. Ya. Itulah kerjaan setan, membuat orang ingat apa yang telah dia lupakan. Subhanallah. Oleh karenanya orang terkadang kalau sudah masuk salat, hendaknya dia berta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu dia berta'awudz, dia benar-benar serius berta'awudz, ya, agar benar-benar dilindungi dari godaan syaitan. Karena kalau kita tidak demikian, benar-benar kita digoda oleh syaitan. Terkadang seorang membiarkan dirinya berkelana dalam salatnya. Dia langsung ingat dan dia biarkan, dia mikir terus. Kalau kita sadar kita sedang ngelamun, sedang mikir sesuatu, segera kembalikan. Segera kembalikan. Jangan kita biarkan terbawa dengan pikiran-pikiran tersebut, karena kita sedang ditarik oleh syaitan berkelana kemana-mana. Karena seorang begitu salat Allahu Akbar, salat subuh, dia sudah rencana, nanti jam 7 saya ke kantor, terus mampir ke sini. Oh sudah ya, salat subuh dia sudah rencanakan apa yang dikerjakan hari ini. Nanti salat isya evaluasi ya. Tadi makanya kalau jadi makmum tiba-tiba assalamualaikum, udah selesai. Lupa tadi pikiran kemana-mana. Tidak terasa imam bacaannya. Kenapa? Karena kita ngelamun ya. Dan seorang mendapatkan pahala salat sesuai dengan kadar khusyuknya. Sesuai dengan kadar apa? Khusyuknya. Ya, meskipun khusyuk bukan syarat salat, bukan rukun salat, tetapi itu intisari salat. Artinya orang kalau salat tidak khusyuk pun salatnya sah. Tetapi itulah intisari daripada salat. Oleh karenanya Nabi SAW menyuruh seorang kalau ingin rasa buang air, buang angin, maka jangan lanjutkan salat, batalkan. Karena agar dia bisa khusyuk. Demikian juga kalau sudah hidangkan makanan, makan dulu supaya dia bisa salat untuk salat dengan khusyuk. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida al-muadzin faqulu idza sami'tum nida al-muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar azannya muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ingat, ini dalil bahwasanya tentang sunnahnya menjawab azan. Kita mengucapkan sesuai dengan yang diucapkan oleh apa? Muadzin. Dan ini juga dalil bahwasanya muadzin tidak perlu jawab azannya sendiri. Muadzin tidak perlu jawab azannya apa? Sendiri. Yang menjawab azan adalah yang mendengar muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asharan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu Allah berikan dia rahmat, Allah memujinya di hadapan para malaikat, ya. 10 kali. Tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintakanlah al-wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguhnya wasilah itu suatu tempat di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah. Hanya boleh untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap hamba tersebut adalah aku. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa minta kepada Allah wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, maka akan dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini dalil tentang keutamaan menjawab azan, ya. Maka seorang tatkala mendengar azan, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian hayya 'alas shalah, tatkala hayya 'alas shalah kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Karena muadzin mengatakan, marilah menuju salat. Kita semangat untuk salat, dan namun kita tidak yakin kalau Allah tidak beri kekuatan kepada kita, kita tidak mampu melangkahkan kaki. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Sungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Aku tidak bisa melangkahkan kakiku menuju masjid kecuali dengan, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah hayya al falah.
la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini aja yang beda. Yang sisanya kita ucapkan seperti perkataan muadzin. Adapun kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kita mengucapkan perkataan yang sama, as-salatu khairum minan naum. Karena kita kembali kepada keumuman hadis, kata Nabi, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita jawab juga as-salatu khairum minan naum. Pendapat kedua mengatakan kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Sama. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, aku tidak bisa bangun dari tidurku kecuali dengan kekuatan darimu. Ya, ini dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Dan al-wasilah tadi disebutnya adalah tempat tertinggi di surga, dan Nabi berharap bahwasanya itu adalah diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya kita tatkala mendengar azan, ya, kita bersolawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi, kemudian kita meminta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai menjawab azan, ya. Kita lanjutkan, ya, hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini hadis tadi sama seperti yang sebelumnya. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa tatkala mendengar azan kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, sang pemilik seruan yang sempurna ini, yaitu yang seruan azan untuk salat, untuk menyembah Allah. Dialah sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seruan untuk salat. Was salatil qa'imah, dan juga yang menguasai salat yang akan didirikan, yaitu salat, karena kita dipanggil oleh muadzin untuk mengagungkan Allah, untuk, ya, azan yang mengagungkan Allah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah, dan kita datang juga untuk Allah, untuk salat. Kita minta ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi al-wasilah dan al-fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah, dan bangkitkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang mulia yang telah kau janjikan. Ya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Jadi ini adalah doa, ya, tatkala seorang mendengar azan, di antara doanya ini, ya, Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman alladhi wa'attah, maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Maknanya, ya Allah, pemilik seruan azan yang agung ini, yang kita datang untuk salat kepadanya, salat akan ditegakkan, berilah kepada Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tinggi, berilah kepada Rasulullah kemuliaan, dan bangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas maqam kedudukan yang mulia yang kau janjikan. Ya. Maka orang yang berdoa dengan doa ini akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maqam mahmudan, kedudukan yang mulia, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan jika di malam hari maka bertahajudlah wahai Rasulullah sebagai nafilah, sebagai ibadah bagimu, ya, semoga Allah membangkitkan engkau di kedudukan yang mulia, yaitu tatkala Nabi di hari kiamat kelak, tatkala manusia dalam kondisi kepayahan di bawah terik matahari, jaraknya cuma 1 mil, matahari sangat dekat, orang-orang berkeringat, bercucuran keringat, maka mereka minta kepada para anbiya, para nabi untuk memberi syafaat bagi mereka agar Allah segera datang dan memulai persidangan. Tapi semua nabi nolak. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa, nafsi, nafsi. Saya juga khawatir tentang diriku. Saya juga butuh syafaat orang lain. Maka Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh.
mereka pergi kepada Nabi Nuh juga menolak. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim juga nolak. Mereka pergi kepada Nabi Musa juga menolak. Mereka pergi Nabi Isa menolak. Tatkala mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad mengatakan ana laha, saya yang akan beri syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud, ya, dengan sujud yang lama Nabi puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, ya Muhammad irfa ra'sak wa sa'al tu'tah washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu, mintalah kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat maka kau akan dikabulkan syafaatmu. Itulah maqamah mahmuda, kedudukan yang mulia yang para nabi semua tidak bisa tatkala itu kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dzambuh. Barang siapa tatkala mendengar muadzin, barang siapa yang berucap tatkala mendengar muadzin dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami wa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan ghufira lahu dzambu. Ini di antara juga zikir setelah azan, ya. Di antara zikirnya tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Kata Nabi SAW, ghufira lahu dzambuh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Namun para ulama menjelaskan, ini diucapkan kapan? Tatkala kita mendengar muadzin berkata, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca tadi. Diucapkan di tengah-tengah. Jadi kita ikuti, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca ini. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah syarika lahul mulku wa la ilaha illallah syarikalah. Gimana tadi hadisnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Jadi kita mengucapkannya di tengah-tengah. Paham? Akhir azan, setelah azan selesai baru kita berselawat kepada Nabi. Baru kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah, dan seterusnya. Jadi ini sunnah-sunnah tatkala mendengar azan. Apa sunnahnya? Pertama, mengikuti ucapan apa? Muadzin. Kecuali hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kalau muadzin sudah selesai, kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Paham? Itu cara kita dapat pahala dengan tatkala mendengar azan. Bahkan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kita sedang salat, kita dengar azan, jawab dalam salat. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau kita lagi dengar azan, terus azan berkumandang, Allahu Akbar, kita jawab juga dalam salat, Allahu Akbar. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan. Kita jawabnya nanti saja. Setelah kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab nyusul dari awal. Kita ulangi azan tersebut, kemudian kita membaca doa setelah azan. Ya. Karena kalau kita harus mengikuti azan kepanjangan. Beda kalau kita bersin, Hashim, alhamdulillah, cuma sedikit. Tapi kalau mengikuti azan dari awal sampai akhir agak panjang. Tapi sebagian ulama membolehkan.
Karena ini kita sedang memuji Allah dan itu tidak mengapa. Tapi yang lebih hati-hati mending tidak usah, jawabnya nanti aja, begitu kita selesai salat baru kita jawab adzan itu seluruhnya. Taib. Hadis terakhir wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Dan ini dalil sunnahnya, kalau kita sudah adzan kita pingin doa, silakan angkat tangan kita berdoa kepada Allah, minta hajat kita. Kita mungkin setelah salat sunnah masih ada waktu kita berdoa, karena adzan, doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Di antara tempat waktu mustajab dikabulkannya doa adalah antara adzan dan iqamat. Timbul pertanyaan, Ustaz, doa yang kita baca tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad al-wasil wal fadila wa ba'ath maqamam alladhi wa'atta. Itu kita bacanya angkat tangan atau tidak? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kita bacanya angkat tangan, ada yang mengatakan tidak. Saya lebih cenderung tidak angkat tangan. Benar, hukum asal mengangkat. Jadi doa ada dua model. Ada doa yang diriwayatkan Nabi angkat tangan, dan itu banyak, seperti waktu istisqa Nabi angkat tangan, waktu Nabi beristighatsah dalam perang Badar Nabi angkat tangan, tatkala Nabi haji wada Nabi angkat tangan, dan banyak dalil-dalil Nabi angkat tangan. Dan ada dalil juga Nabi baca doa tidak angkat tangan, ya. Seperti doa tatkala sedang salat, ya, Nabi bertasyahud, Nabi doa dalam duduk di antara dua sujud, ya, dan banyak doa-doa juga Nabi tidak angkat tangan. Nah, ada doa-doa yang tidak dijelaskan Nabi angkat tangan atau tidak angkat tangan. Contohnya doa setelah azan, apakah Nabi angkat atau tidak angkat tangan tidak disebutkan dalam hadis. Tidak disebutkan Nabi angkat tangan dan tidak disebutkan Nabi juga tidak angkat tangan. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama mengatakan kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal adab dalam berdoa adalah angkat tangan. Nabi bersabda, "Innallaha hayyun sittir yastahyi min abdi idza rafa ilayya yadayhi an yaruddahu masifran." Sungguhnya Allah itu malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lalu Allah balikkan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Ini dalil bahwasanya adab doa angkat tangan. Nah, ini tidak ada dalilnya angkat atau tidak, kembali kepada hukum asal angkat tangan. Makanya seorang tatkala mendengar azan dia berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Allahumma rabb hadhihi. Ini pendapat pertama. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua enggak perlu angkat tangan, karena doa setelah azan ini seperti zikir, sebagaimana Rasulullah SAW masuk WC keluar WC enggak disebutkan angkat tangan, padahal ada zikir. Rasulullah keluar rumah tidak angkat tangan, doa mau makan bismillah tidak disebutkan Nabi angkat tangan, zikir pagi petang tidak angkat tangan. Maka ini juga sama seperti apa? Zikir. Seandainya Nabi angkat tangan tatkala doa setelah azan, tentu akan diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Kalau seandainya para sahabat atau Nabi angkat tangan mendengar azan berdoa begini, tentu akan dilihat oleh banyak sahabat. Tapi intinya perkaranya lapang. Mau berdoa angkat tangan boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan lupa untuk baca doa setelah azan agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi pada hari kiamat kelak. Demikian bab ini sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya bulan depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Di kampung saya ada orang meninggal dunia diazankan di dalam liang lahat. Apa begitu juga demikian juga kelahiran bayi? Kalau laki-laki diazankan, kalau perempuan diiqamatkan. Jadi pertama mengenai azan, azan kita tahu disyariatkan tatkala waktu-waktu salat, ya, waktu-waktu salat, ya. Ada hadis tentang mengazankan bayi baru lahir. Hadis ini diperselisihkan. Banyak ulama mendhaifkannya. Namun sebagian salaf mengamalkan hadis ini sehingga kalau ada bayi lahir diadzankan. Dan ini pendapat sebagian salaf. Dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam pembahasan ini tentang tidak masalah bayi dilahirkan kemudian dikumandangkan, karena di antara fungsi adzan adalah membuat setan lari. Membuat setan apa? Lari. Tadi kita sebutkan begitu setan dengar adzan dia lari terkentut-kentut. Jadi setan takut dengan dikumandangkan adzan. Makanya meskipun hadisnya lemah tetapi dikuatkan dengan makna tersebut, maka sebagian salaf mereka berpendapat
anak bayi lahir dikumandangkan azan agar yang pertama didengar azan dan agar syaitan tidak mengganggunya. Ya, jadi azan aja, ya. Enggak usah iqamat ya. Perempuan iqamat enggak, laki-laki perempuan diazankan, ya. Bagi yang mengamalkan perkara ini maka silakan, ada salafnya dan ada sisi pendalilannya. Bagi yang tidak melakukan juga tidak mengapa. Nah, sebagian ulama lebih berlapang lagi. Pokoknya kondisi begini adzan di antaranya tatkala orang hendak dikubur diadzankan juga. Mereka menggunakan logika, itulah sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagaimana bayi baru pertama dilahirkan yang dia dengar adalah adzan di atas muka bumi ini, dan tatkala dia ingin meninggalkan bumi ini yang pertama kali hendaknya yang terakhir kali didengarkan juga hendaknya apa? Adzan. Tapi ini hanya sekedar analogi. Dan ini tidak ada dalilnya. Ini tidak. Tapi kalau kita katakan apakah ada ulama berpendapat demikian? Ada. Namun tidak ada dalilnya sama sekali, maka tidak dianjurkan melakukan demikian. Tidak dianjurkan mengazani seorang tatkala hendak dikuburkan. Apakah boleh mengerjakan salat qabliyah saat adzan dikumandangkan? Jadi sunnahnya kalau adzan dikumandangkan, ya kita jawab adzan tersebut. Jadi salat qabliyah itu dikerjakan tatkala waktu salat masuk. Kalau waktu salat masuk berarti kita sudah boleh salat apa? Qabliyah. Seharusnya kalau ditanya boleh atau tidak, maka boleh. Saat adzan dikumandangkan kita boleh saja salat qabliyah. Apalagi kita tahu ini masjid begitu habis azan langsung qomat misalnya. Tetapi sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya kalau kita dengar azan kita jawab dulu. Dan tidak boleh seorang salat qabliyah sebelum masuk waktu salat. Misalnya salat zuhur jam 12. Kalau sudah masuk jam 12, sudah azan atau belum, kita sudah boleh apa? Salat qabliyah. Yang penting sudah masuk waktu apa? Salat zuhur. Tapi jangan salat zuhur setengah 12, itu bukan salat zuhur, namanya salat duha. Ya. Jadi salat qabliyah itu dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Qabliyah subuh dikerjakan setelah terbit fajar. Qabliyah zuhur dikerjakan setelah masuk waktu apa? Zuhur. Tetapi kalau pas kita kerjakan dikumandangkan azan tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu azan, mending kita jawab azan dulu, jawab azan selesai baru kita apa? Salat qabliyah. Hal ini berbeda kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat kita masuk masjid pas azan, salat saja, salat tahiyatul masjid. Jangan tunggu azan selesai. Ini di antara kesalahan. Kenapa? Karena begitu azan selesai khatib berkhutbah, paham? Sementara kita wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka begitu azan dikumandangkan kita salat tahiyatul masjid. Manfaatkan waktu sehingga begitu selesai azan kita bisa mendengarkan khatib secara apa? Sempurna. Saya ulangi, kecuali salat Jumat, kalau kita masuk masjid tatkala azan dikumandangkan azan kedua, maka kita langsung aja salat. Apa ada larangan salat pas berbarengan dengan azan? Tidak ada larangannya, enggak ada. Yang penting sudah masuk waktu. Kalau salat 5 waktu harus ada masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu tidak sah karena syarat salat adalah masuk waktu. Dan apa akhwat kalau salat harus mendengarkan iqamah lebih dahulu? Enggak ada. Kalau sudah waktu duhur, akhwat salat sendiri enggak perlu nunggu qomat di masjid. Enggak ada hubungannya. Dia qabliyah, dia salat selesai. Masak lagi ya. WhatsAppan lagi setelah itu. Jadi enggak usah nunggu qomat di masjid. Pokoknya sudah mau salat jam 12, duhur 12 lewat 5, masuk, sudah dilihat salat qabliyah. Kemudian di salat zuhur 4 rakaat, sudah selesai. Zikir selesai. Meskipun di masjid belum qomat, meskipun di masjid belum azan. Paham? Akhwat enggak ada hubungannya dengan masjid. Akhwat hubungannya dengan waktu salat. Apabila ada azan di TV dan di masjid, mana yang harus dijawab? Kalau azan di TV itu azan rekaman. Kalau azan rekaman tidak harus dijawab. Yang dijawab azan asli kita dengar. Kecuali azan di TV itu live, kita boleh jawab. Azan di radio live, kita boleh jawab. Tapi kalau azan tersebut hanya sekedar rekaman, tidak perlu dijawab. Itu hanya rekaman. Apakah ada dalilnya ketika orang berangkat haji dikumandangkan azan? Ini sama. Ini enggak ada dalilnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Saya sudah lahir 40 tahun yang lalu, sudah diadzankan. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Sebagian pendapat ada, tapi kita tanya dalilnya ada enggak? Kalau kita membuka pendapat, ada aja pendapat tersebut. Seperti di pendapat adzan sebelum dikuburkan, tetapi enggak ada dalilnya. Beda dengan adzan tatkala lahir, itu ada dalilnya, cuma hanya diperselisihkan dhaif atau hasan, ya. Dan kemudian ada amalan salaf sehingga lebih ringan perkaranya. Tapi kalau di kuburan enggak ada dalilnya. Haji enggak ada. Bagaimana caranya berlindung agar setan tidak mengganggu salat? Apa pertama sebelum salat kita bertawuz? Tidak bertawuz dalam salat. Jadi Allahu Akbar iftitah, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Jadi setelah doa iftitah. Ustaz, saya suka lupa sudah berapa rakaat dalam salat. Lanjutin aja, kan ada kaedahnya. Dengar nanti dalam kajian, cari di YouTube. Kajian judulnya Sujud Sahwi. Ustaz Firanda sujud sahwi. Ada ceramah saya tentang sujud sahwi. Jangan ngulang-ngulang ya, setiap lupa, ulang lagi dari awal. Setan senang, ini. Kerjain lagi. Lupa lagi. Kasihan. Jangan dikerjain setan. Ya. Kita ngerjain setan, jangan setan ngerjain kita. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.